Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nusalli nusallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada masalah yang ke-14 atau metode yang ke-14 ya, yaitu ijabatuhu sallallahu alaihi wasallam as-sa'ila amma sa'ala anhu. TV ada apa? Nyamber. Q&A. Question and answer. Ya. Tiap ada pertanyaan pasti ada jawaban. Nah, gitu ya ininya apa? Dulu lagi. Anda menjawab, Anda bertanya, Cica menjawab. Ada juga itu. Oh, iya, dulu ya. Zaman dulu ya. Q&A ya. Question and answer. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibus sa'ila, menjawab orang yang bertanya an su'alihi, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Wa qad 'allama katsiran minasy syara'i', dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam pertanyaan itu dalam banyak kasus, banyak bidang. Di antaranya bidang syariah wal ahkam, tentang hukum perundang-undangan, wa ma'alimiddin, dan pokok-pokok agama, bil ijabati ala as'ilati ashabihi, itu semua dilakukan karena menjawab berbagai macam pertanyaan dari sahabatnya. Jadi ada umpan, ada apa? Bukan umpan ya, ada apa namanya? Respon. Di respon tuh ada apa namanya? Ada apa? Direspon. Jadi apa? Ada feedback. Iya, ada feedbacknya gitu ya. Waqad hadda ashabahu 'ala su'ali 'amma yahummuhum. Hadda 'ala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong para sahabatnya, menganjurkan para sahabatnya untuk bertanya amma yahummuhum, tentang apa-apa yang membuat mereka belum jelas gitu ya, atau belum atau apa yang menjadi mereka kurang nyaman, minal hawadits wan nawaib. Coba dibuka nawaib itu apa? Apa hawadits artinya? Dari peristiwa-peristiwa. Nawaib jamak min naib. Apa nawaib? Mana nawaib? Au mimma yahtajuna ila ma'rifatihi, atau menjawab apa-apa yang dihajatkan dibutuhkan oleh para sahabat ila ma'rifatihi, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan, minal faraid wasyara'i', dari hal-hal yang difardukan, juga dari hal yang disyariatkan. Faqad rawa Abu Dawud. Nah, silakan dibaca ini Kak Sukirno. Faqad rawa Abu Dawud. Abu Dawud an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama shifa'ul hayyi as-su'al. Wa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuriduna alaihi ma yushkiru alaihim min al-as'ilati wasyubuhati lil fahmi wal bayani wa ziyadati al-iman. Wa kana yujibu kullan an su'alihi bima yuslihu suduruhu. Baik, tadi nawaib apa mananya nawaib itu? Hawadis ya. Ya biasanya kalau gitu bahasa Arab itu suka diulang-ulang ya. Satu dikuatkan itu hawadis wan nawaib itu ya pasti ada perbedaan maknanya sih, tetapi
mirip-mirip lah dikit-dikit ya, minal hawadis wan nawaib. Baik. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu taala an, mana sahabat Jabir menerima hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innama syifa'ul 'ayy as-su'alu. Sesungguhnya hanya apa itu al-'ain bikasri 'ain wa al-jahlu. Sesungguhnya kebodohan itu hanya oh iya benar, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, sesungguhnya obat kebodohan itu hanya apa? As-su'al. Nah, jadi tidak ada obat lain untuk mengobati kebodohan kecuali bertanya. Maka sesat di jalan malu nanya, malu bertanya, itu dia. Malu-maluin. Oh iya, Ya kan? banyak tanya malu-maluin. Malu-maluin. Jadi sesat di jalan malu-maluin itu karena tidak mau bertanya. Bertanya ke siapa coba? Hah? Yang tahu. Gampang, udah ketik aja Google Map. Google Map sekarang itu, ya kan, gampang. Mau tanya alamat mana itu, asal sudah ketahuan alamatnya, sudah ketik, search, cari. Malah ditunjukin, ya kan? Mau jalan cepat, jalan aman. Setelah 100 meter belok kanan itu. Terus Pak Fidit belok kiri. Pak, salah Pak. Itu Pak, itu begitu tuh. Tapi ada yang disasari sampai tengah hutan, Pak itu. Oh itu. Nyasar. Iya, banyak itu mobil tuh disasarin sampai tengah hutan. Fenomenal kadang. Iya, Fenomenal. Google Map, iya. Karena sampai ke dia nggak sadar, tahu-tahu di kebun itu ya. Pagi-pagi sampingnya udah kuburan aja kan gitu ya, masya Allah ya, macam-macam. Jadi luar biasa ya baginda Nabi itu, bahwasanya obat dari kebodohan itu hanya. Jadi kalau innama itu ada arti hanya. Jadi karena itu lil hasri itu ya, lil qasri, untuk membatasi. Jadi nggak ada obatnya. Jadi kalau ada innama ya the only one. The only one, hanya satu-satunya obat kebodohan itu adalah dengan bertanya. Coba ini panjang nih ininya ya, catatan kakinya itu ya. Banyak banget. Al-ayyu bikasril aini, membaca kata al-ay dengan mengkasrohkan ainnya, jadi al-ay bukan al-ay. Al-ay huwa huna al-jahlu, artinya kebodohan. Yani la shifaa lida'il jahli, yaitu tidak ada kesembuhan untuk obat kebodohan illa kecuali as-su'alu, yaitu bertanya, wa ta'allum, dan belajar. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kalian bertanyalah kepada orang-orang ahli zikir atau ahli ilm, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian benar-benar tidak mengetahui maka tanyakan pada ahlinya. Wa amma ma warada fil kitabi was sunnah, dan adapun apa-apa yang terlahir dari Quran dan hadis, min zammis su'al, dari celaknya bertanya, fa innama huwa, sesungguhnya hal tersebut hanya mahmulun ala su'ali ammala hajata ilaihi, yaitu karena persoalannya pertanyaan itu mengandung hal-hal yang tidak ada relevansinya. Jadi buat apa bertanya kalau tidak relevan? Buat apa kalau tanya hanya sekedar iseng, kayak kemarin
Man khalaqa hadza? Man khalaqa? Akhirnya man khalaqallah. Nah, itu sudah ngawur itu. Jadi buat apa? Itu nggak usah dijawab itu, ya. Ya, jadi apabila pertanyaannya tidak berkualitas, maka tidak dibutuhkan jawaban. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Jadi orang tidak menjawab pertanyaan orang yang iseng tadi itu, orang yang tidak dia bukan ini tidak tahu ya, tapi dia apa sih, dia lebih kepada orang tadi itu iseng, orang yang enggak jelas itu mendingan diam saja ya. Wa ala as-su'ali an umurin mughayyabatin. Nah, diantaranya adalah tidak menjawab pertanyaan yang bertanya tentang hal-hal yang ghaib, hal-hal yang tidak nampak oleh mata kita, atau hal-hal yang abstrak ditanyakan. Warna angin, ya, gimana itu? Ini kan kita itu tahu tuh. Nah, jadi hal-hal yang abstrak ditanyakan, ya. Tapi kalau itu ada unsur ilmiahnya, umpamanya ya, ada unsur hal-hal yang bisa dibuktikan secara kajian ilmiah, tidak apa-apa bertanya. Maksudnya ini di sini umurun mughayyabah itu umpamanya itu hal-hal ya memang itu hanya bisa kita tahu dari berita-berita kayak surga dan neraka itu kan sifatnya begini dan sebagainya. Kalau ditanyakan batunya kayak batu apa sih di neraka itu, dan ya itu kan kita terlalu jauh itu ya. Jadi warada syar'u bil imani, apa ini? Wa 'ala su'ali an umurin mughayyabah warada syar'u bil imani biha. Maka kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal yang gaib, syariat mengajarkan kita apa? Pertama, bil imani biha. Langsung mengambil posisi kita ini harus beriman kepada hal yang gaib, biha bi umurin mughayyabah ma'atarki kaifiyatihana, dengan meninggalkan pertanyaan kaifa, bagaimana, karena apa itu, ada hadis yang kaifa itu yang ditanya itu mengkaifa, bertanya bagaimana itu, ya kan? Kayak tadi itu bagaimana ya kira-kira itu. Wa 'alal iksani minal as'ilah ghairil muhimmah, atau banyak bertanya kepada sesuatu yang tidak penting tapi justru porsi pertanyaannya banyak. Mal i'rad an ta'allumin ma yuhtaju ilaihi minasyara'i wal amal bimuqtadah, dengan menyampingkan mempelajari apa-apa yang dihajatkan kepada pengetahuan syariah wal amal bimuqtadah, dan pengamalannya gitu. Jadi ibaratnya tadi seperti al-amru bizabhil baqarah itu, ya kan? Apa ayatnya? Ibn Israil. Apa itu? Baqarah. Idh qala Musa biqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqaratan. Terus tanya qalu ataj'alu fiha atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Terus qalu malau nuha, qalu ma ini, qalu tanya warnanya apa, dijawab sudah warnanya kuning yang menarik. Terus sapinya sapi rumah apa sapi ini? Sapi sawah. Nah, terus sapinya
sapi limosin apa, sapi ini, wah banyak bertanya itu. Itu sebetulnya ngeles saja untuk ngulur-ngulur waktu. Saya itu dia tuh nggak mau korban tadinya, nggak mau berkurban itu. Tanya dulu, tanya itu, ya kan? Alasan aja gitu. Nah ini yang kayak gini nih ya nggak perlulah bertanya yang kayak pertanyaan Bani Israel tadi itu, ya. Nah, al-iksar masalah ghairil muhimmah ma'al i'rad, malah menafikan tentang mempelajari apa yang sesungguhnya dibutuhkan dari syariat wal amal bi muqtadah. Jadi syariatnya malah nggak ditanyakan, ya, dan juga untuk pengamalannya bagaimana rukun sholat itu, bagaimana syaratnya, apa yang membatalkannya, bagaimana cara melaksanakannya. Dia malah bertanya, mengapa sih kita disuruh sholat? Apa sih filosofi sholat? Yalah, filosofi sholat ini apa namanya? Ini. Ujung-ujungnya sebetulnya nggak mau sholat, kan gitu ya. Wa 'ala su'ali lil apa ini? Murai wal jidali wal inadi duna ta'allum wat tafaqquh. Juga bertanya ya hanya untuk untuk hanya debatable wal inad permusuhan duna ta'allum wat tafaqquh, tanpa ada unsur belajar dan tafaqquh mendalaminya. Nah, ini juga kita hindari nih nanya begini. Nah, ini anak-anak kita pernah nggak kakak sekalian ditanya oleh muridnya yang ada unsur begini? Banyak nanya tapi nggak substansial. Pernah nggak? Ada nggak pengalaman ditanya begitu? Ada ya, mengaya ditanya gitu, ustadznya dicecer itu, bapak ibu dicecer, dong. Sebetulnya tidak substansial gitu. Nah, ya, saya juga pernah itu waktu ngisi ya pengajian itu, ya kan, pengajian lah. Nah, kalau dibuka itu kesana kemari itu, wah itu kan kesana kemari padahal tidak ada hubungannya, ya. Jadi itu juga dihindarkan itu bertanya yang niatnya untuk riya, untuk pamer gitu ya, atau niatnya untuk memang mendebat, menjatuhkan, atau niatnya memang karena ada inad, permusuhan gitu, tanpa ada unsur belajar dan mendalami apa dari pertanyaan itu. Waqad bayyantu hadhil masalah, kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, aku telah menerangkan masalah ini bi ishabin fi risalati. Mana ishab? Apa? Sahbun, itu syihabun. Sahbun, apa ishab? Hah? Pak Abdul sudah ada. Nah, ya sudah. Apa ishab itu? Hah? Ishab itu apa? Itnab. Hah? Itnab. Oh, itnab. Pak Abdul, ayo, Pak Abdul. Idgham. Itnab. Apa itu? Hah? Apa? Oh ya, ishab itu itnab. Ya, itnab itu 1000 kata, isinya satu doang gitu. Kan panjang lebar, tapi bulat, nggak ada isinya. Ya. Lawan dari itnab, Ayo, yang udah belajar ijaz. Jadi singkat, padat. Satu kata tapi mengandung 1000 makna. Ini 1000 makna satu kata mengandung 1000 makna. Ini 1000 kata hanya mengandung satu makna saja, ya, berpanjang. Bishabin fi risalati manhajus salaf fi su'al anil ilmi. Ini Syekh Abdul Fattah Ghuddah sudah mengungkapkannya dalam risalahnya. Risalah beliau berarti ini karya tesisnya ya, atau disertasinya. Manhajus salaf, metode salaf fi su'al anil ilmi,
dalam cara bertanya dalam ilmu, wa fi ta'allum, dan belajar, ma yaqa'u wa ma lam yaqa', apa yang yang terjadi dan yang tidak terjadi, atau yang relevan dengan yang tidak relevan lah, kira-kira gitu ya. Wa fil wuquf 'alaiha fawaid, apa itu? Wa mut'ah, apa itu? Mut'ah. Dan al wuquf ala, waqafa ala itu artinya apa? Waqafa ala itu arafa ya? Bukan, waqafa ala wal wuquf 'alaiha ya, mempelajari gitu ya, mempelajari hal-hal tersebut, itu di dalamnya ada fawaid, ada faidah-faidah. Wa mut'ah, apa mut'ah? Kenikmatan. Wa hiya matbu'atun bi Beirut, buku itu risalahnya Syekh Abdul Fattah Gudah itu diterbitkan di Beirut. Ini mungkin tesis atau disertasinya ya. Hadza wa qad istahsantuhuna an, apa? Siapa ini? An urida kalamal Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala fi dzikri anwa'is su'al wa ahkami. Inilah ada baiknya saya di sini mengungkapkan perkataannya Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala fi dzikri anwa'is su'al wa ahkami, yaitu tentang Q&A itu ya, tentang bagaimana ada pertanyaan, permasalahan hukum-hukumnya. Fa innahu qad ajadal bahtha fihi ka'adatihi. Nah, ya tentunya ada pembahasan yang baik, ini lebih baik ya, ada bahasan di sini. Qala rahimahullahu taala, Al-Imam Asy-Syatibi telah berkata dalam kitabnya Al-Muwafaqat, judul kitabnya Al-Muwafaqat, di halaman 311 sampai, ini jilid keempat sampai 13. Manassuhu innas su'ala, sebagaimana yang ada tertulis dalam teksnya itu, innas su'ala, sesungguhnya pertanyaan itu, imma ayyaqa'a min alimin au ghairi alim, baik itu terjadi dari atau mungkin bersumber dari seorang yang alim atau juga yang tidak alim, baik yang dari seorang yang cerdik pandai atau bukan yang tidak cerdik dan tidak pandai. Wa a'ni bil alim al mujtahida. Yang aku maksudkan dengan alim ini adalah seorang mujtahid. Kedudukannya seorang mujtahid itu orang yang sudah menguasai syarat-syarat untuk bisa mengambil kesimpulan. Ya. Contohnya al-mujtahid itu al-Imam Hanafi, al-Imam Maliki, al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Al-Hambali, bukan Kambali ya, tapi Imam Hambali ya. Nah, ya. Jadi bukan Imam Kambali, tapi Imam Hambali ya. Nah, harus menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Karena seorang mujtahid itu tugasnya itu mengambil kesimpulan, terutama dalam hukum. Bagaimana cermat membaca naskah-naskah yang menjadi acuan dengan akhirnya bisa merumuskan sebuah kesimpulan tentang hukum atau tentang kedudukan suatu masalah. Nah, bagaimana mungkin dapat menyimpulkan kalau tidak paham, mengerti, mendalami Quran dan hadis, juga ilmu bahasa Arab ya. Makanya kemarin Dr. Abdullah Sahin itu di atas panggung itu, ya, you learn all English, ya, they learn English. Di sini bukan di sini. Saya duduk sini, Mr. Said. Ya, I, ya, all you learning English all ya, ini semua itu kan.
how to understand Quran if you don't understand Arabic language. Ya. Saya bilang dalam bahasa Arab sahih. Ba'din fil qabri la yus'al bil lughatil ingliziyah. Ya. Who is your God? No. Who is your prophet? Ya. Balis soal yani mar rabbuka? Man nabiyuka? Madza kitabuka? Ya kan? Iya kan? Ini kan pertanyaan bahasa Arab kan itu. Ya ini mah ini aja. Ya intermezzo aja itu ya. Tapi dalam hal memahami hukum nggak mungkin ya seorang alim hanya memahami dengan hawa nafsunya saja, nggak mungkin. Harus berdasar. Dasarnya itu betul-betul menguasai. Coba nanti dilihat deh. Apa syarat-syarat seorang mujtahid itu? Ada belasan itu ilmunya itu. Di antaranya paham kalau bahasa itu ilmu nahu, sorof, ilmu ilmu arud, ilmu apalagi itu tentang syair, tentang apa, ya kan? Itu berat sekali lah kita. Itu untuk memahami, untuk sampai ke situ tuh berat sekali. Jadi mujtahid.